Jadi kamu inisiatif untuk buat patung Ganesha palsu? Iya, Kang. Dan bagusnya sekarang, jadi polisi itu taunya kalau patung Ganesha yang ada di warung saya ya palsu, Kang. Nggak akan ada yang curiga lagi pokoknya, Mas. Aman. Ya, nggak akan ada yang curiga lagi ya. Aman ya. Waduh! Dari awal saya udah nggak yakin sama rencana ini. Kamu itu cuman beruntung. Aku hampir kehilangan patung Ganesha. Saya kepingin semua pertanyaan yang ada di kepala Mbak itu bisa terjawab. Dan Mbak bisa lebih lega, lebih plong. Mbak nggak terjebak dalam masa lalu lagi. Mbak bisa menata hidup lebih baik lagi ke depan. Dengan siapapun nanti yang Tuhan berikan. Boleh? Davina mau nggak ya? Ini mungkin caranya supaya gue bisa dapat informasi lebih jauh soal Rian. Boleh. Terima kasih. Terus soal foto, coba Mbak tanya ke Om Novan. Nanti saya tanya ke Papa. Ya, Mbak istirahat lagi. Ya, kan masih nggak enak badan. Kamu mau pulang saya anterin? Enggak usah. Anterin kemana? Kan saya bawa mobil. Iya, anterin ke bawah. Enggak usah. Mbak istirahat aja. Udah, istirahat. Ya. Makasih ya udah anterin saya, udah ngurusin saya. Saya pamit ya. Hati-hati di jalan. Cepat sembuh. Makasih. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Silakan, Mbak. Ya. Nih, saya udah boleh pulang, Mbak. Ya boleh. Tapi kalau misalnya saya butuhin kamu, kamu harus datang ke sini cepet-cepet ya. Siap. Ini kunci, Mbak. Saatnya gue balik ke markas nih. Dip. Kamu seneng kan balik ke kamar aku lagi? Jangan robek lagi ya, Dip. Oke? Kita selfie dulu. Terus kita kirim ke Dipa. Sini. Sayang, Dip udah sembuh dan udah pulang ke rumah. Sayang, Dip udah sembuh dan udah pulang ke rumah. Oke sayang, aku seneng Dip udah baik-baik aja. Kamu jaga dia ya.
Masuk. Ya. Duduk. Ada apa kamu mau ketemuan sama saya di sini? Iya, Kang. Tadi teh ada polisi yang datang ke warung saya untuk periksa patung Genesa. Bilang apa kamu barusan? Iya, tapi Kang Dipa mah tenang dulu. Patung Genesa Kang Dipa masih aman. Ada poin jelasinnya. Iya, Kang. Jadi begini. Tadi teh memang ada polisi, Kang, datang ke warung saya. Dia mau periksa patungnya sampai panggil kuratornya, Kang, untuk periksa patung itu. Tapi Kang, bukan Danang namanya kalau tidak bisa melakukan tugas dengan baik, Kang. Jadi sebelum kurator itu datang, saya teh langsung menukar patung itu dengan yang palsu, Kang. Jadi kamu inisiatif untuk buat patung Genesa palsu? Iya, Kang. Dan bagusnya sekarang, jadi polisi itu taunya kalau patung Genesa yang ada di warung saya ya palsu, Kang. Nggak akan ada yang curiga lagi pokoknya, Man. Aman. Ya, nggak akan ada yang curiga lagi ya. Aman ya. Waduh! Dari awal saya udah nggak yakin sama rencana ini. Kamu itu cuman beruntung. Aku hampir kehilangan patung Genesa. Rasanya mau aku simpen sendiri aja patung itu. Tapi polisi masih ngawasin aku. Kalau patungnya di aku, polisi jadi punya alasan buat tangkap aku. Kamu masih ingat muka polisi yang memeriksa patung Genesa itu? Bukan cuma inget, Kang. Saya bahkan sampai fotoin mukanya. Ini, Kang. Sebentar ya. Nah, yang ini mukanya, Kang. Polisi ini lagi. Dia terus cari masalah sama aku. Pasti dia juga yang udah nangkep Hans. Udah cukup main-mainnya, Danang. Beresin dia. Dan bersih. Siapa tuh? Buset, Yon. Si sore gini udah tutup loh. Laku banyak hari ini. Laku banyak. Emang enak ketoprak gua. Dari mana aja loh? Biasa, habis nganterin Jihan. Ya udah ntar aja gua beres-beres. Terus. Pulang cepet dia hari ini. Makanya gue bisa kesini jam segini. Gue heran deh sama tuh orang tuh. Berangkat kerja jam 11 siang. Selesai kerja jam 2 siang. Itu kalau misalnya bukan kantor bapaknya sendiri, udah kena SP 3 kali tuh orang. Terus gimana? Ada update apa? Pas gue tinggal. Tadi Bang Tommy, dia bilang patung Ganesha yang di warung Sunda Asri, katanya KW, udah ditanya ke Pak Suyono. Kan gue udah bilang sama lo kalau patung yang di warung Sunda itu tuh KW kan. Iya. Tapi kan gini, kita kan kesono sering tuh. Bulan lalu itu patung belum ada. Patung itu datang setelah ada kasus di Museum Pusaka Mandala. Jadi kan curiga lah pasti gue. Kayaknya itu asli. Ya, walaupun gue belum pernah lihat yang asli ya. Terus komandan bilang apa? Dia bilang ya kita selidiki lah terus. Gimana lagi? Lu gimana? Ada update apa? Kemungkinan besar, Yon. Selama ini Jihan tuh cuma dijadiin alatnya Dipa aja. Dan dia tuh nggak tahu apapun
kalau misalnya selama ini dia dijadiin alatnya Dipa. Bahkan dia tuh nggak tahu juga apapun isi dalam boneka itu. Mana dia tuh mau mati-matian lagi ngebelain Dipa. Kemungkinan besarnya nih ya, Jihan itu tuh nggak tahu apapun soal bisnis gelapnya Dipa Andika. Nggak mungkin lah. Kalau feeling gue, dia tahu banyak tentang bisnisnya Dipa. Satu nih, dia punya akses apartemennya Dipa. Dia tahu passcode ke unit apartemennya Dipa. Itu adalah sebuah indikasi kalau Dipa itu percaya banget sama Jihan. Jadi kalau semua itu dikasih, berarti ada kemungkinan dia akan berbicara dengan santai mengenai bisnis-bisnisnya kepada Jihan. Disitulah keluar dia percaya sama Jihan. Dia pasti tahu, bro. Iya juga sih. Omongan lo ada benernya juga. Atau jangan-jangan selama ini dia tuh acting depan gua. Pura-pura sok polos gitu ya. Selama ini dia tuh cuman acting terus ngebohongin gue gitu. Iya nggak? Ya bisa jadi. Tetap aja lah. Lo cari informasi. Si Jihan ya. Jangan sampai lo dibohongin terus. Laki-laki bro, nggak boleh dibohongi oleh wanita.